Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mukarramah dengan NIM 303180020, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pribadi yang sehat secara spiritual. Apa itu spiritual dan karakteristik yang seperti apa yang dikatakan sebagai pribadi yang sehat secara spiritual itu? Spiritualitas adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan Sang Maha Pencipta dan juga Yang Maha Kuasa, tergantung bagaimana kepercayaan masing-masing individu. Menurut Burkhardt pada tahun 1993, spiritualitas itu mencakup 4 aspek. Menurut Burkhardt pada tahun 1993, spiritualitas meliputi 4 aspek. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi. Jadi lebih mudahnya, spiritual itu merupakan pengalaman perasaan seseorang. Jadi ketika seseorang itu melakukan ibadah, saya yakin setiap orang itu punya pengalaman spiritual masing-masing. Misalkan ada seseorang yang dulunya itu agamanya Kristen, terus pindah menjadi Islam atau kita kenal sebagai mu'alaf. Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu pindah jadi agama Islam. Pasti ada pengalaman spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara detailnya gimana, karena pengalaman spiritual itu hanya sang makhluk dan sang kholik yang mengetahui. Dan spiritualitas ini pasti akan selalu disandingkan dengan agama. Lalu bagaimanakah peranan agama untuk kesehatan jiwa seseorang? Tujuan dari peranan agama dalam kesehatan jiwa adalah untuk mengembalikan keadaan jiwa yang terganggu agar bisa kembali lagi berfungsi dengan optimal. Ajaran spiritualitas Islam sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa. Spiritualitas Islam dan kesehatan jiwa sama-sama berhubungan dengan masalah kejiwaan, akhlak, dan kebahagiaan manusia. Konsep-konsep Islam tentang kesehatan jiwa antara lain adalah Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sebagai mau'idhah dan syifa bagi jiwa, yaitu obat bagi segala penyakit hati yang terdapat di dalam diri manusia. Dalam Quran surat Yunus ayat 57, Allah berfirman bahwasannya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Ayat ini menggambarkan bahwasannya agama berisikan terapi bagi gangguan jiwa. Bukankah penderita batin biasanya akan menyesakkan dada seperti tersirat di dalam surat di atas? Ada lagi ayat-ayat lain yang sejalan dengan ayat di atas. Di antaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidakkah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian?" Perkembangan zaman yang semakin modern membuat spiritualitas manusia ini menjadi semakin hampa. Mereka terlalu mengagungkan ilmu pengetahuan yang terlepas dari kontrol nilai-nilai agama. Pengaruh perkembangan iptek dan ilmu-ilmu eksakta telah membawa perkembangan dan kemajuan cepat di bidang teknologi dan perindustrian. Akan tetapi, hal ini juga membawa lengahnya orang kepada agama yang dahulu diyakini sebagai pengendali moral dan tingkah laku. Sekarang ini, segi logika lebih menonjol dari segala sesuatu, hanya diukur secara ilmiah. Segala pengetahuan yang tidak bisa diukur dengan metode ilmiah ditolaknya, termasuk pengetahuan yang bersumber pada agama. Akibat dari fenomena yang demikian, masyarakat modern yang sering digolongkan sebagai the post-industrial society, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran materi sedemikian rupa,
dengan perangkat teknologi yang serba mekanis dan otomatis, bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya, kian dihinggapi rasa cemas akibat kemewahan hidup yang diraih. Mereka telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya tereduksi dan terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak human. Fungsi agama ini ada 4. Yang pertama adalah agama ini sebagai bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, agama ini sebagai penolong dalam kesukaran. Yang ketiga, agama mampu menenteramkan jiwa seseorang. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan moral seseorang. Sakit yang dialami seseorang itu sebenarnya bukan sepenuhnya karena fisiknya, akan tetapi penyebab penyakit dari seseorang itu 50% karena spiritualnya, 25% disebabkan karena psikisnya, 15% karena sosialnya, dan yang 10% itu karena fisiknya. Lalu bagaimanakah indikator sehat secara spiritual itu? Jadi indikator sehat secara spiritual itu ada 3. Yang pertama, adanya perasaan takut untuk meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya. Yang kedua, adanya kesepakatan terhadap persoalan yang hak, batil, negatif, halal, haram. Dan yang terakhir adalah adanya kepekaan terhadap diri seseorang. Oke, itu saja info yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.